Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa pengertian dari Asmaul Husna? Apa sih Asmaul Husna itu? Nah, sekarang hari ini kita akan bahas tentang Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, teman-teman diharapkan untuk bisa menjelaskan apa itu makna dari Asmaul Husna. Kemudian, teman-teman bisa menyebutkan arti dari beberapa Asmaul Husna. Nah, kita akan meladani nanti sifat-sifat Allah, yakni Al-Aziz, Al-Basit, dan juga Al-Ghani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan teman-teman juga bisa menerapkan dan meneladani dari sifat-sifat Allah, Al-Aziz, Al-Basit, dan juga Al-Ghani yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, ini ada quotes of the day ya. Niatkan belajar karena Allah, maka lelahmu jadi ibadah, waktumu jadi amal, dan ilmumu jadi cahaya. Yuk kita semangat sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab Al-Asma yang berarti nama-nama, beberapa nama, dan Al-Husna yang berarti yang baik, yang indah. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang memiliki nama seperti Asmaul Husna, tapi hal tersebut hanyalah kesamaan nama saja. Di dalam hadis dan juga Al-Quran ada beberapa dalil nih. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 dikurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Kemudian di Quran surah Al-Hasyr ayat 24 juga ada Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Mencipta, memulai membentuk rupa, baginya ada nama-nama terbaik, bertasbihlah padanya segala yang ada di beberapa langit dan bumi, dan dialah yang Maha Perkasa dan bijaksana. Nah, kali ini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa, Al-Basit, yang artinya Maha Melapangkan rizki, nikmat, dan rahmat, dan Al-Ghani, yang artinya Maha Kaya. Oke, yang pertama adalah Al-Aziz, adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan juga mengendalikan. Al-Aziz merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki keperkasaan dan kasih sayang. Yang berarti surah Yasin ini menunjukkan sifat Allah, yakni Al-Aziz. Oke, yang kedua yakni sifat Allah, nama Allah ya, yang berarti Al-Basit atau Maha Melapangkan rizki. Sebagaimana Allah dengan mudah melapangkan rizki hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Tak jarang juga bahkan terlalu sering Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rezeki yang lebih banyak daripada apa yang hamba-hambanya butuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syura ayat 27, Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Yang artinya, dan jikalah Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi.
tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya yang lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Nah, jadi dari nama Allah Al-Basit ini kita harus yakini bahwa rezeki yang kita dapati saat ini yang telah Allah berikan itu karena Al-Basit ini, yang artinya Maha melapangkan rezeki. Oke, kita masuk ke asma Allah yang terakhir, yakni Al-Ghani. Al-Ghani artinya adalah Allah zat yang maha kaya, berarti kekayaannya itu tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan selain Allah itu makhluk-makhluknya sangat berhajat kepadanya. Apabila semua makhluk Allah di muka bumi ini, di seluruh alam semesta ini yang ia ciptakan secara kompak mentaati segala aturan dan perintahnya, itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Nah, sebaliknya, apabila semua makhluk di seluruh alam ini tidak mentaati pun, tidak akan mengurangi pula nilai dan martabatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan juga lagi maha terpuji. Oke, selanjutnya perilaku orang yang mengamalkan dari asma Allah yang sudah kita pelajari 3 tadi ya. Yang pertama itu Al-Aziz. Kalau ia sudah menerapkan asma Allah Al-Aziz yang artinya maha perkasa, salah satu cirinya itu ia pasti tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas dirinya, seperti sholat, kemudian zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian rela menerima ketentuan Allah dengan ketulusan hati. Ketentuan-ketentuan yang beragam macam yang sudah ditentukan ya, seperti dilarang meminum khamar, dilarang memakan makanan haram seperti babi, anjing, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tidak menggerutu ataupun mengeluh. Kemudian tidak menyesali nasib diri sendiri. Dan yang terakhir memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Yakin kita dengan berlandaskan Al-Aziz bahwa Allah ini maha perkasa, kita harus yakin dan memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin bahwa cita-cita tersebut pasti akan kita capai. Nah, kemudian perilaku orang yang sudah mengamalkan Al-Basit, maha melapangkan rezeki, nikmat, dan rahmat. Yang pertama, orang tersebut pasti akan bersikap qanaah atau terhadap dirinya sendiri. Ya, kemudian membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan, tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Maksudnya gimana? Kita ngeliat nih, Allah memberikan si A mobil baru atau rumah baru. Nah, terus kita berangan-angan dan merasa kayak kalau dia dapat tapi kita enggak, Allah ini enggak adil, enggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus terima semua apa yang sudah diberikan Allah ya. Kemudian selalu berserah diri kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Kemudian senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki semua. Nah, kan sudah jelas. Jadi jangan sampai kita itu kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah kalau rezeki itu memang sudah diatur dan harus menerima dengan sepenuh hati. Nah, yang terakhir Al-Ghani artinya maha kaya. Orang yang sudah berperilaku yang mengamalkan Al-Ghani itu yang pertama merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi dan juga memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat kepada Allah dan senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Jadi karena Allah itu maha kaya, kita pun harus mensyukuri terhadap segala karunia Allah tersebut. Apabila kita ingin meminta apapun itu, minta kepada Allah. Kita minta, ya Allah ya Ghani, ya Allah yang maha kaya, berilah kepadaku apa misalnya rizki yang berkah, rizki yang banyak, kemudian kesehatan dan lain sebagainya itu boleh kita minta. Oke teman-teman, itu 3 asmaul husna yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup ada sedikit nasihat
Mari kita biasakan meneladani sifat-sifat Allah dalam keseharian. Dengan meneladani Asmaul Husna, hidup kita akan lebih baik, tenang, dan juga mulia. Nah, tadi di awal kan ada penjelasan hadis. Jikalau kita bisa hafal Asmaul Husna, insya Allah balasannya adalah jannah, surga. Sebelum kita tutup, mari kita baca Asmaul Husna bersama-sama, diiringi oleh lagu berikut ini. Oke, cukup pertemuan kita pada kali ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.